Kembali lagi di Be Your Own Boss. Kali ini saya akan bahas jerat pidana leader money game, investasi bodong atau Ponzi. Check this out. Oke, berita di awal Februari ya, awal Februari kemarin atau akhir Januari 2022 ada pemanggilan leaders dari sebuah perusahaan ya, perusahaan yang kemudian disebut sebagai Ponzi atau money game. Nah, kenapa leader sekarang ini bisa dipanggil ya, dimintai keterangan atau bahkan nanti akan ditahan? Jadi ini hati-hati buat teman-teman leaders ya yang bermain ya di area yang disebut tadi ya, area Ponzi atau money game ya, yang mengatasnamakan multi level marketing atau network marketing ya. Nah, ada beberapa leader dan afiliator bahkan yang dari robot trading itu akan juga diperiksa oleh Polri ya, sehubungan dengan aktivitas merekrut atau mereferensikan orang-orang yang di bawah jaringan mereka, terutama yang robot trading, dan juga ada yang kemarin itu VTube ya namanya. Nah, jerat pidananya dari pasal 55 ya. Nanti saya akan bacakan ya. 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ya, ini pasal 55 ya. Pertama, yang poin kedua adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan ya, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jadi ini intinya mengajak, entah itu dengan halus atau dengan iming-iming ya, iming-iming imbal hasil besar dan lain-lain ya, intinya mengajak orang untuk masuk ke situ gitu. Nah, yang kedua, pasal kedua adalah terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Nah, ini pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan. Pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi, orang-orang yang mengajak ya, ini kalau dalam konteks tadi ya, member get member atau referral, adalah biasanya leader. Jadi leader yang mengajak orang atau menjerumuskan orang ke dalam investasi bodong atau money game ya, itu dia kena pasal ini, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Itu bisa dipidana. Nah, ini diakui sendiri oleh Polri ya. Tiap upline di investasi skema Ponzi berpotensi tersangka. Ini seperti yang juga ditulis oleh CNN. Nah, Polri di sini ya mengatakan pihak upline atau distributor awal maksudnya leader yang memiliki jaringan di bawah atau downline dalam investasi bodong dengan skema Ponzi bisa menjadi tersangka. Ini Polri yang bilang. Ya, kalau yang di bawah-bawah ini memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang dirugikan, yang di bawah-bawahnya. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri ya, ini kerugian masyarakat gara-gara investasi ilegal atau investasi bodong itu totalnya sampai saat ini adalah
117,4 triliun. Ya. Itu akumulasi dari tahun 2011. Ini uangnya sangat banyak. Jadi makanya ini Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar skema Ponzi ini diberangus gitu, tanpa pandang bulu. Kemarin juga Kemendag Pak Lutfi juga sudah dengar pendapat di DPR akan memberantas segala bentuk investasi bodong ya atau Ponzi. Nah, jadi untuk teman-teman leader yang sudah kawakan ya, yang sudah berkecimpung di industri jaringan, kalau bisa ya jangan menjerumuskan orang-orang yang masih baru gitu. Karena gini, kenapa orang gampang terbujuk ya? Karena kondisi sekarang ekonomi lagi sulit ya. Ekonomi lagi sulit. Mereka punya aset, punya rumah, punya kebun atau sawah, itu sampai digadaikan untuk ikut program yang seperti ini. Nah, ketika uangnya hilang ya, ada yang menggadaikan sertifikat rumah segala. Ketika uangnya hilang kan kasihan mereka gitu. Artinya Pak ya, kita nggak boleh makan lah dari uang-uang seperti itu gitu. Apalagi ini juga mencederai industri network marketing atau industri multi level marketing gitu. Ini sayang sekali gitu. Padahal industri network marketing atau multi level marketing itu bagus gitu. Kenapa? Banyak bisa membantu masyarakat umum yang hanya dengan modal yang murah gitu. Jadi kalau teman-teman diiming-imingi investasi ya dengan keuntungan yang tidak masuk akal atau besar, itu hati-hati gitu. Biasanya jebakannya itulah, jebakannya macam-macam. Cepat balik modal, kembalinya besar gitu. Sehingga orang-orang yang kadang yang pinter aja bisa terjebak gitu, bisa terlibat akhirnya di situ. Karena apa? Karena logikanya dikalahkan oleh emosi gitu, emosi yang apa ya, keinginan gitu, keinginan yang tidak mau kerja keras dapat uang banyak gitu. Itu banyak kan jebakannya di situ. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah ikut investasi ilegal juga hati-hati. Nah, teman-teman yang sudah berkecimpung di bisnis jaringan, selayaknya sekarang ini hindari ini, karena ya polisi sekarang ini sudah sangat serius menangani kasus-kasus investasi ilegal atau Ponzi ya. Dari tahun ini ada 21 yang sekarang ini 21 perusahaan yang sekarang ini sedang diperiksa ya. Entah itu robot trading, entah itu investasi yang lainnya gitu. Dan ini benar-benar sedang digalakkan. Presiden sendiri yang menginstruksikan itu. Jadi teman-teman udahlah hindari gitu, karena teman-teman sendiri nanti akan rugi gitu. Selain merugikan orang lain, teman-teman juga akan rugi. Kasihan keluarga teman-teman juga ya. Oke teman-teman, sampai sini aja. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang apa itu Ponzi dan bagaimana cara kerjanya di next video. Oke, be your own boss. Thank you.